Yoseba Sasari tadi sedang membahas sesuatu yang sangat berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran muncul 600 tahun setelah Yesus. Oke? Dan Al-Quran muncul dalam rentang waktu di mana, jadi Alkitab terdiri dari 66 kitab yang ditulis selama periode 1600 tahun di 3 benua berbeda oleh hampir 40 penulis berbeda dalam 3 bahasa yang berbeda. Al-Quran adalah satu kitab. Ia hadir dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab dengan aksara haji. Ia berasal dari satu lokasi, yaitu Jazirah Arab. Dan tampaknya, setidaknya jika kita mengambil narasi tradisional hanya memiliki satu penulis, Anda tahu, jika kita ingin memberikan semacam pengakuan pada narasi Islam tradisional dengan Muhammad. Namun, menurut saya, sebagian dari masalahnya adalah Al-Quran memiliki sangat sedikit pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maksud saya tidak melihat adanya indikasi bahwa penulis Al-Quran pernah membaca Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Maksud saya, Muhammad secara tradisional dalam narasi Islam dikatakan sebagai seseorang yang buta huruf, dan bahkan jika beliau bisa membaca, tidak sepenuhnya jelas apakah Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan cara yang memungkinkan beliau mendapatkan informasi tersebut pada masanya. Namun, narasi tradisional menggambarkan Muhammad sebagai seorang kafilah Arab abad ke-7. Jadi, apa yang kita temukan dalam narasi Al-Quran adalah hal-hal yang beredar secara lisan di kalangan Kristen, Yahudi, dan Zoroaster yang kurang lebih berdekatan dengan kisah-kisah yang kita temukan dalam kitab suci dari pandangan keagamaan tersebut. Dan saya rasa itulah yang benar-benar kita temukan ketika kita menganalisis data dari kisah-kisah misalnya Ibrahim, Musa, Daud, Yesus, Maria, atau Yohanes Pembaptis dalam Al-Quran. Apa yang Anda dapatkan adalah kisah-kisah lisan yang telah disaring, yang sebagian besar merupakan cerita rakyat tentang tokoh-tokoh ini. Hanya ada satu ayat yang dikutip dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru dalam Al-Quran, yaitu lex talionis, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Sekarang bandingkan itu dengan hampir 900 kutipan langsung atau alusi dari Perjanjian Lama yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Itu bahkan tidak sebanding. Perjanjian Baru adalah dokumen yang sangat kental dengan nuansa Yahudi yang berasal langsung dari Alkitab Ibrani di Perjanjian Lama. Sedangkan Al-Quran berada dalam kategorinya sendiri dan sebenarnya mencampur adukkan serta mengaburkan sejumlah kisah. Jadi beberapa waktu lalu saya duduk bersama seorang teman dan dia menunjukkan sesuatu kepada saya. Dia banyak melakukan penginjilan dan apologetika kepada umat muslim. Dan ada sejumlah kisah dalam Al-Quran di mana mereka mengambil misalnya kisah-kisah dari Keluaran, hakim-hakim, serta 1 dan 2 raja-raja lalu mencampur adukkannya menjadi satu. Dalam hal ini, detail-detailnya tampak tercampur aduk. Jika kamu tahu kisah-kisah Alkitab, saat mulai membaca, kamu akan berpikir, tunggu sebentar. Itu orang yang salah yang disuruh turun dan mengambil air. Dan jika pasukannya, kamu tahu, menjilat air seperti anjing, maka kamu tahu lakukan hal-hal tertentu dengan kelompok itu. Dan kemudian, jika mereka menggunakan tangan mereka untuk menadahkan air ke mulut mereka, maka lakukan hal lain dengan kelompok itu. Benar? Itu adalah kisah Gideon. Ya, aku tadi mau bilang begitu juga. Tapi kalau aku ingat dengan benar, aku rasa mereka mengaitkan itu kepada Musa di dalam Al-Quran. Saya bisa saja salah tentang hal itu. Baiklah, saya akan mulai dari hal yang saya pikirkan. Kisah-kisah ini dipadatkan menjadi satu, di mana dalam kisah Ester, siapa tangan kanan Xerxes? Siapa namanya? Haman. Haman. Jadi Haman itu nama Persia dalam konteks Persia benar, dengan Raja Xerxes. Dalam Al-Quran, dia adalah tangan kanan Fir'aun dalam kisah Keluaran. Jadi kita jadi bingung dengan semua rincian ini. Jadi saya rasa Al-Quran sama sekali tidak berada di tingkat yang sama. Bukan hanya itu, saya pikir Al-Quran punya masalah yang lebih besar, yaitu pada surah 3 ayat 3 Al-Quran. Di situ disebutkan bahwa Tuhan, Allah, menurunkan kepada Muhammad sebuah kitab dengan kebenaran, benar? Itulah Al-Quran yang membenarkan apa yang datang sebelumnya, dan bahwa dia menurunkan kebenaran itu dalam Taurat dan Injil. Jadi kita punya itu di surah 3. Tapi kemudian kita punya masalah besar di seluruh Al-Quran, di mana pada surah 5 dikatakan hal yang serupa. Dikatakan, katakanlah wahai ahli kitab, kalian tidak berdiri di atas apapun sampai kalian menegakkan hukum Taurat dan Injil.
Dan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, dan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu pasti akan menambah banyak dari mereka dalam pelanggaran dan kekafiran. Jadi janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang tidak beriman. Dan kita terus-menerus mendengar pengulangan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Taurat kepada Musa, menurunkan Injil kepada Isa, dan menurunkan Al-Quran kepada Musa. Lalu hal ini mencapai puncaknya. Inilah ayat yang saya sampaikan pada teman muslim saya ketika berbicara dengan mereka. Karena di surah 5, ayat 46 dan 47, kita menemukan rantai penyerahan wahyu. Kami mengutus, mengikuti jejak Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang telah diturunkan sebelumnya dalam Taurat, bukan? Taurat diberikan kepada Musa dan kami memberinya Injil, bukan? Jadi kemudian Injil membenarkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan apa yang telah mendahuluinya dalam Taurat sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, jadi sekarang kita punya, kamu tahu kaitan-kaitan ini, kan? Ingatlah, jika kamu membayangkan sebuah rantai visual dengan mata rantai, oke, kamu punya Taurat, kamu punya Injil, lalu kamu punya Al-Quran. Dan kemudian ayat 47 dari surah 5 Al-Quran mengatakan, orang-orang Injil, ya itu kamu dan aku orang Kristen, memutuskan menurut apa yang telah Allah turunkan di dalamnya. Nah, apa yang telah Allah wahyukan kepada orang Kristen, itu adalah Injil. Itu sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Tetapi bisa dikatakan, barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang durhaka. Nah, ini adalah masalah, bukan? Karena jika seorang Muslim ingin menegaskan bahwa, misalnya, Injil, karena telah dirusak, bukanlah Injil yang dimaksud di sini, maka ayat ini tidak memiliki konteks dan tidak berlaku bagi saya sebagai seorang Kristen saat ini. Atau Allah tidak mampu menjaga dokumen itu, yang mana, maksud saya, kita tahu persis seperti apa Injil pada zaman Muhammad di abad ke-7, atau dia membiarkannya untuk dirusak, entah karena alasan tertentu. Tetapi bahkan jika semua hal itu benar, lalu bagaimana caranya agar saya tidak menjadi orang yang membangkang dengan sengaja? Karena saya diperintahkan untuk menilai berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepada saya dalam Injil. Dan jika saya melakukan itu, dan saya melihat bahwa Al-Quran memerintahkan saya sebagai seorang penganut Injil, seorang Kristen, untuk menilai berdasarkan Injil, jika saya menilai Al-Quran dengan Injil, saya menemukan bahwa Al-Quran sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam Injil, dan bahkan bertentangan dengan Injil berkali-kali. Kamu tahu surah kelima ayat 157 secara terang-terangan menyangkal penyaliban. Jadi saya akan mengatakan jika Al-Quran itu benar dan saya mencoba menaatinya, maka Al-Quran itu salah. Karena pernyataan yang disampaikan Al-Quran kepada saya sebagai seorang Kristen di sini, dalam surat 5, ayat 46 dan 47, mengharuskan agar saya tidak menjadi orang yang membangkang, saya harus menghakimi berdasarkan Injil. Dan jika saya menilai berdasarkan Injil, saya menemukan bahwa Al-Quran tidak memahami Injil. Jadi, menurutku ada sejumlah hal yang terjadi dengan Islam. Wow! Saya pikir secara historis ada beberapa isu besar. Yang paling penting Anda tahu penolakan terhadap penyaliban, dan Anda dapat membaca beberapa sarjana perjanjian baru yang paling skeptis di luar sana, Bakar Uthman sendiri. Tahukah Anda jika kita dapat mengetahui apapun tentang Yesus, kita tahu bahwa ia disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi di kontra, jika Anda kena menyangkal hal itu, Anda benar-benar menentang seluruh kesaksian tentang apa yang kita ketahui mengenai Yesus, bahkan menurut standar yang paling skeptis sekalipun. Sekarang saya menonton episode Anda di podcast PBD dan saya ingat Anda juga membahas beberapa detail tentang Al-Quran di sana. Dan saya ingat Anda membicarakan tentang gagasan transmisi yang terkontrol. Dari percakapan yang saya lakukan, ini adalah hal besar bagi umat Muslim, yaitu kami hanya punya satu firman Tuhan, sedangkan kalian punya banyak masalah dengan ESV, KJV, dan sebagainya. Ya, dan maksud saya, dalam satu sisi itu agak menyesatkan karena kita sebenarnya tidak punya versi berbeda. Kita hanya punya terjemahan bahasa Inggris berbeda, bukan? Itu bukan Alkitab berbeda, hanya iterasi berbeda dari penerjemahan teks dalam bahasa aslinya. Dalam hal ini, umat Muslim tidak memiliki masalah ini karena meskipun ada terjemahan bahasa Inggris dari Al-Quran, teman-teman Muslim saya akan mengatakan kepada saya, meskipun saya sudah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir beberapa kali, bahwa saya sebenarnya belum pernah membaca Al-Quran karena Al-Quran hanya ada dalam bahasa Arab. Jadi jika kita berbicara tentang realitas historis. Maaf menginterupsi, tapi bolehkah saya bertanya tentang hal itu sebelum saya lupa? Apakah itu benar? Apakah benar bahwa 80% Muslim di seluruh dunia tidak bisa membaca bahasa Arab dan karena itu tidak bisa membaca Al-Quran yang asli? Ya, itu pertanyaan yang menarik.
Saya tidak tahu statistiknya sekarang. Maksud saya pernah meneliti ini mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Saya selalu menceritakan kisah ini. Saya punya teman ini, dia berasal dari Indonesia waktu saya masih kuliah sarjana 1 di universitas. Dia orang yang lebih tua dan kami sering bertemu, membaca Al-Quran dan Alkitab bersama, dan saya semacam berusaha memberi pengaruh dalam hidupnya. Saya rasa secara realistis dia juga berusaha mengajak saya masuk agamanya. Tapi dalam perbincangan kami, pada satu titik saya ingat itu terjadi saat Ramadan karena selama waktu ini yang saya lakukan adalah dia akan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir selama, kamu tahu, rentang 30 hari Ramadan. Jadi saya akan melakukannya bersamanya karena sebenarnya Al-Quran tidak terlalu panjang. Ini tidak seperti membaca seluruh Alkitab sekaligus. Panjangnya seukuran Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, jadi kamu bisa melakukannya. Kamu tahu, ini bukan bacaan ringan atau bacaan singkat. Tapi sebenarnya dia tidak bisa berbahasa Arab, tapi dia bisa melafalkan bahasa Arab secara fonetik. Dan dia hampir menghafal seluruh Al-Quran secara fonetik. Dan dia berkata kepada saya, Wes, saya mencintai Islam. Saya suka sholat 5 waktu. Saya suka berpuasa selama Ramadan. Saya suka melantunkan Al-Quran. Dan suatu hari saya ingin mendapatkan terjemahan dalam bahasa saya sendiri agar saya tahu apa isinya. Dan baginya, itu bukan soal isi Al-Quran, melainkan lebih kepada aspek pengabdian dalam menghafal secara fonetik dan membacanya dalam doa. Jadi setidaknya untuk dirinya, dia sama sekali tidak bisa berbahasa Arab. Dia berbicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya itu, saya tidak ingin berspekulasi tentang seberapa benarnya hal itu bagi berapa banyak Muslim. Tapi saya rasa, jika Anda benar-benar berkeliling dunia dan bertanya, mungkin hal itu benar bagi jumlah orang yang mengejutkan yang menganut agama Islam. Oke, saya jadi membawa Anda ke jalur sampingan tadi, tapi saya memang penasaran soal itu. Kita tadinya akan membahas, saya kira, pertanyaan utama yang saya ajukan tentang Al-Quran. Ya, jadi transmisi bebas versus transmisi yang dikontrol. Jadi secara historis, ada semacam 3 fakta tentang teks yang ditransmisikan secara bebas yang ingin Anda perhatikan, yang akan menandai teks itu sebagai transmisi bebas. Dan yang pertama adalah semakin banyak manuskrip yang dimiliki, semakin banyak pula varian yang akan ditemukan, bukan? Semakin banyak salinan, terutama yang ditulis tangan, maka semakin banyak varian dan perbedaan antara manuskrip yang akan Anda temukan. Yang kedua adalah jika Anda hanya memiliki satu saksi, Anda tidak akan memiliki variasi tekstual, tetapi Anda juga akan memiliki sedikit dasar untuk percaya bahwa Anda memiliki teks asli. Dan itu karena Anda tidak dapat melakukan analisis perbandingan untuk mengetahui apa yang telah disisipkan atau dihapus. Dan yang ketiga adalah semakin banyak saksi yang Anda miliki, semakin besar keyakinan Anda bahwa Anda memiliki teks asli. Jadi meskipun semakin banyak salinan yang Anda miliki akan menghasilkan lebih banyak variasi tekstual, fakta bahwa Anda memiliki variasi memungkinkan Anda melakukan hal-hal seperti analisis tekstual komparatif untuk mengetahui mengapa dan kapan sesuatu ditambahkan. Jadi yang kita miliki dengan Perjanjian Baru adalah sebuah teks yang transmisinya tidak dikendalikan oleh otoritas eksternal seperti pemerintah, dan teks ini disalin secara luas tanpa pembatasan. Doktoral saya. Saya meneliti manuskrip-manuskrip dari abad kedua dan ketiga, dan Anda bisa melihat bahwa sebagian besar di antaranya tidak disalin oleh juru tulis profesional karena sifat dari beberapa kesalahan yang terjadi dalam teksnya. Sekarang, sisi lain dari itu adalah teks transmisi yang dikendalikan, yaitu teks yang penyalinannya dilakukan di bawah bimbingan sebuah otoritas eksternal. Dan inilah yang persis kita lihat dalam Al-Quran. Kita melihat bahwa Al-Quran agak diawasi oleh otoritas eksternal tentang apa yang terjadi setelah kematian Muhammad. Jadi Muhammad meninggal pada tahun 632 dan itu tercatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang merupakan dokumen resmi bagi tradisi Islam, bagi kehidupan Muhammad. Jadi secara tradisional disebut hadits. Jadi Muhammad wafat pada tahun 632 dan kemudian tepat setelah itu ada sejumlah pertempuran yang terjadi antara orang Arab dan umat Islam. Dan ini, masa itu disebut Perang Kemurtadan. Kini, dihipotesiskan bahwa sebagian hal itu terjadi karena beberapa suku yang dipaksa pindah agama oleh Muhammad mengetahui Muhammad telah meninggal dan mereka berkata, "Baiklah, kami sebenarnya tidak pernah pindah agama, jadi kami bukan lagi Muslim.
umat muslim yang mengambil alih ajaran Muhammad mengatakan hal itu tidak akan berhasil, lalu mereka keluar dan mencoba mengajak orang-orang kembali memeluk agama mereka. Periode waktu ini dikenal sebagai Perang Kemurtadan, dan ada satu perang tertentu yang terjadi pada tahun 3 atau 632, tepat setelah wafatnya Muhammad, yang disebut Pertempuran Yomamah. Ini sangat mudah diingat karena kamu tahu, Yomamah adalah pertempuran besar untuk dilawan. Jadi pada pertempuran Yomamah, ada sejumlah orang yang tewas, seperti jumlah yang signifikan dari mereka yang telah menghafal Al-Quran, karena pada saat itu Al-Quran masih bersifat lisan, itu tidak tertulis. Dan kamu, jadi kata Quran berarti, jika aku tidak salah ingat itu artinya seperti dituliskan kan? Atau maaf, tidak, maaf. Kata Quran berarti Pembacaan. resitasi. Ya, Anda benar. Terima kasih. Jadi ada sekelompok orang yang telah menghafal Al-Quran, yang dikenal sebagai Al-Quran, benar? Akar linguistik yang sama dalam kata tersebut. Mereka telah menghafal bacaannya. Maka sejumlah ulama besar Al-Quran itu gugur dalam Perang Yamamah, dan begitulah pemimpin yang menggantikan Muhammad pada saat itu adalah seorang pria bernama Abu Bakar. Dan Abu Bakar menyuruh orang datang kepadanya dan mengatakan bahwa Anda tahu ini akan menjadi masalah setelah pertempuran Yamamah. Dan hadits-hadits sebenarnya mengatakan bahwa sejumlah ayat Al-Quran telah ditulis di pelepah kurma, batu putih, dan tulang unta. Jadi mereka telah menuliskannya. Atau batu halus, potongan perkamen, dan tulang unta. Jadi ada sejumlah ayat Al-Quran, tetapi mereka menyadari bahwa ada beberapa perbedaan dalam bacaan-bacaannya. Dan itulah yang terjadi, dan itu memulai proses oleh Abu Bakar untuk mengkodifikasi, mengumpulkan berbagai bacaan, dan menuliskannya. Namun hal itu belum sepenuhnya terwujud sampai, saya percaya itu terjadi pada tahun 650 hingga 656 pada masa Utsman. Jadi Utsman menggantikan Abu Bakar dan ia menyelesaikan proses ini. Dan saya percaya itu karena mereka, Anda tahu, mereka datang kepada Utsman dan ungkapan yang digunakan yang saya rasa pernah saya kutip kepada Patrick Bet-David adalah selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab seperti halnya Yahudi dan Kristen sebelum kita. Jadi untuk menstandarkan segalanya dan memastikan tidak ada perselisihan, Utsman mengumpulkan semua tulisan Al-Quran yang bisa ia temukan yang sebelumnya ditulis oleh individu-individu seperti Abu Bakar, lalu ia menstandarkan teksnya dan menghancurkan semua variasi lainnya. Jadi ini adalah transmisi Al-Quran yang terkontrol, bukan? Alih-alih ada varian, variasi, dan tradisi teks yang berbeda-beda, Anda hanya mengembangkan satu versi dan menghancurkan semua yang lain. Sekarang, ini bukan berarti tidak ada jenis Al-Quran lain. Sebenarnya memang ada jenis Al-Quran lain. Ada tradisi Al-Quran Hafs dan Warsh. Jadi Hafs, saya percaya, sekitar 97% Muslim di seluruh dunia yang membaca Al-Quran menggunakan cetakan Hafs. Dan sekitar 3% Muslim di seluruh dunia, saya rasa terutama di Afrika Utara, membaca cetakan Warsh dari Al-Quran. Dan cetakan Al-Quran, jika Anda misalnya pergi ke Amazon dan membeli Al-Quran, itu adalah cetakan Mesir dari tahun 1924. Dan itu bukan cetakan yang bersifat ilmiah. Itu hanyalah cetakan yang distandarisasi. Jadi ada semacam dua lapisan standarisasi dalam transmisi teks yang terkontrol. Anda memiliki yang asli yang terjadi pada abad ke-7 di bawah Utsman, revisi atau penetapan Utsmani. Dan kemudian ada cetakan Mesir tahun 1924 yang dilakukan. Yang mana jika Anda membeli Al-Quran secara online, itulah yang akan Anda dapatkan.